Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa kembali berbagi kebenaran firman Tuhan untuk Anda semua dalam PDKT Online hari ini. Saya rindu apa yang menjadi kebenaran itu akan menjadi pewahyuan. Karena hidup semua kita, baik itu saudara dan juga saya, hanya ditentukan oleh firman Tuhan dan kebenarannya. Seperti yang pemazmur katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan amin. Sebelum kita masuk untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau pakai waktu kami, pikiran serta hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi setiap kami, menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat menangkap dan mengerti dengan benar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama katakan, Amin. Sobat DC Ministry, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu pengajaran yang sangat penting tentang hal menghakimi. Sharing hari ini saya kasih judul, Mengkritik boleh, tapi jangan menghakimi. Ada sebuah pepatah yang mungkin sudah cukup sering kita dengar yang berkata, don't judge the book by its cover. Atau dalam arti bahasa Indonesianya, jangan menilai sebuah buku hanya dari sampul atau cover depannya saja. Kebanyakan orang hari-hari ini tampaknya cepat sekali berprasangka buruk, atau begitu cepat menghakimi seseorang tanpa orang tersebut tahu terlebih dahulu kebenarannya. Dan pepatah yang tadi mengingatkan setiap kita agar tidak buru-buru menilai atau menghakimi hanya dari penampilan seseorang. Tuhan Yesus pun dalam Matius 7 juga mengingatkan dengan tegas agar setiap kita, anak-anaknya, untuk tidak menghakimi. Mari kita baca bersama terlebih dahulu firman Tuhan yang ada di Matius 7 ayat 1-5 dengan perikop yang berjudul Hal Menghakimi. Kita mulai baca dari ayat yang pertama. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kemudian di ayat ketiga, Yesus kemudian berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Dan di ayat kelima atau ayat terakhir dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita akan coba bahas ayat ini satu persatu, sehingga kita sama-sama bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya melalui firman pada hari ini. Kalau kita kembali melihat di ayat pertama tadi dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hal ini berarti kalau kita sebagai manusia tidak mau dihakimi, maka jangan menghakimi orang lain. Dalam sebuah pengadilan, seorang hakim memiliki kewenangan untuk mengadili dan juga menjatuhi hukuman atas diri seseorang yang bersalah. Berarti, kalau berbicara tentang menghakimi, itu juga berbicara tentang sebuah kewenangan yang melekat di dalam diri seseorang atas diri orang lain yang dihakimi. Jadi saat Yesus berkata, jangan menghakimi, yang ia maksudkan adalah setiap orang dari antara kita semua tidak boleh menempatkan diri kita di atas orang lain.
Misalkan saja di saat seseorang berkata orang lain sombong, maka secara tidak langsung kita sedang berkata bahwa kitalah yang tidak sombong, dan kita sedang di dalam posisi mengumumkan bahwa orang yang lain itu adalah orang yang sombong. Atau contoh lainnya, jika kita menyatakan seseorang itu salah, kita sesungguhnya sedang berkata bahwa kita lebih baik dari dia, karena ia tidak tahu apa yang salah, tapi kita tahu apa yang salah. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan begini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalimat ini juga bisa berarti sambil Anda menghakimi orang lain, Anda juga sedang menghakimi diri Anda sendiri. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Atau seperti yang ayat tadi katakan, bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Berbicara soal menghakimi, saya jadi teringat kepada sebuah cerita di Alkitab dalam 2 Samuel 12, yang nanti teman-teman bisa baca di rumah cerita lengkapnya, di mana saat itu Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud akan dosa yang telah dia perbuat terhadap Betseba. Di awal cerita, Nabi Nathan menyampaikan sebuah perumpamaan yang isinya kurang lebih demikian. Di dalam satu kota ada orang kaya dan orang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, dan si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil. Pada sewaktu-waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, lalu memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Daud ini tidak merasa bahwa cerita itu adalah cerita tentang dirinya yang sudah mengambil Betseba, istri dari prajuritnya Uria. Daud kan bisa memperistri banyak, dia seorang raja dan punya kekuasaan, sedangkan Uria hanyalah seorang prajurit biasa dan cuma punya seorang istri, yaitu Betseba. Tetapi Daud tetap mengingini Betseba. Lantas, tahukah saudara apa sikap Daud saat mendengar hal yang disampaikan oleh Nabi Nathan itu? Dikatakan di sana, Daud menjadi sangat marah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Dari sini bisa terlihat bahwa memang tanpa disadari, manusia itu punya kecenderungan yang sama, yaitu menghakimi orang lain. Bahkan Daud pun, saat Nabi Nathan menceritakan hal demikian kepadanya, dia langsung marah dan berkata, "Demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati." Sampai kemudian pada akhirnya Nabi Nathan berkata kepada Daud, kalau ternyata orang itu adalah Daud sendiri. Terkejutlah Daud pada saat itu, dan saat itu menyadari bahwa dialah orangnya. Daud langsung menangis dan meminta ampun kepada Tuhan. Kalau kita kembali lagi ke Matius 7 di ayat yang ketiga, Yesus memberikan sebuah contoh atau perumpamaan dengan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Yang Tuhan maksudkan dengan selumbar adalah berupa serbuk kayu yang berukuran sangat kecil, jika dibandingkan dengan balok yang merupakan batang kayu sebuah pohon yang biasa dipakai buat menyangga sebuah rumah. Itulah sebabnya maka di ayat keempat Tuhan bilang kembali, bagaimana mungkin seorang itu dapat mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, sementara selumbar di mata orang lain itu sudah pasti tidak akan bisa dilihat olehnya, karena matanya sendiri sudah tertutup dengan balok yang begitu besar ukurannya. Di sini Yesus hendak menggambarkan bahwa tidak jarang orang-orang yang suka menghakimi itu sesungguhnya memiliki dosa yang bahkan jauh lebih besar daripada orang-orang yang mereka hakimi. Seperti cerita Daud tadi, gara-gara ada balok yang menutupi mata Daud, dia tidak lagi bisa menyadari akan kesalahannya. Padahal cerita Nabi Nathan itu mirip dengan apa yang telah dia lakukan. Dan memang itu ditujukan agar dia ingat akan dosanya terhadap Betseba.
Lalu yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan Yesus berkata, "Jangan menghakimi," lantas kita membutakan mata terhadap dosa? Tentu saja tidak demikian, saudaraku. Sebab yang Yesus maksudkan di sini adalah lebih kepada perkara sikap ketimbang tindakan. Jika kita memiliki sikap yang benar, maka tentu kita tidak mau melakukan hal yang salah. Jangan menghakimi yang pertama, itu bukan berarti kita menutup mata terhadap dosa, namun kita harus menyerang dosa dengan sikap yang benar. Baik sikap maupun tindakan kita di saat mengetahui ataupun melihat saudara seiman kita berdosa, haruslah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Selanjutnya di ayat ke-16 dikatakan, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Jadi di saat kita mengetahui seseorang itu bersalah ataupun berdosa, daripada kita menghakimi orang tersebut, sebaiknya kita memanggil dia terlebih dahulu, lalu menasihatinya secara 4 mata. Lalu apabila kemudian dia tidak mendengarkan kita, maka nasihatilah dia bersama dengan 2 atau 3 orang saksi, tidak secara tiba-tiba langsung menegur orang tersebut, lalu menceritakan kesalahan atau dosanya di hadapan banyak orang. Matius 8 ayat ke-17 mengatakan, "Jika orang berdosa itu tetap tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai." Dari apa yang Yesus sampaikan di sini kita bisa melihat bahwa di saat kita hendak menasihati sesama saudara kita seiman yang berbuat dosa, ada beberapa tahapan yang harus perlu kita lakukan. Selanjutnya pesan Yesus untuk jangan menghakimi juga bukan berarti kita menjadi tidak peduli dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik kesalahan orang lain. Jika kita melihat dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik orang-orang Farisi. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah untuk kita tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Dahulukan untuk melihat kepada diri kita sendiri dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Selain itu, di dalam mengkritik kita harus memeriksa apakah diri kita memiliki tujuan atau motif yang salah di dalam hati. Dengan demikian, kita akan dapat memahami atau mengerti orang lain. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hal ini juga berarti bahwa kita wajib menegur ataupun menasihati seseorang jika ia melakukan dosa ataupun kesalahan. Karena jika tidak, maka kita pun berbuat dosa. Tapi bukan dengan cara menghakimi, karena menghakimi itu hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau menghakimi itu bertujuan untuk memperbaiki, maka itu namanya menegur atau menasihati. Dan hal ini tentu saja sah di mata Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar kita tidak menjadi orang yang munafik, seperti yang Ia sampaikan dalam Matius 7 ayat ke-5. Terlalu cepat menilai atau mengoreksi orang lain akan membuat seseorang menjadi orang yang munafik. Jangan-jangan kita lupa atau bahkan tidak sadar kalau sesungguhnya masalah itu bukanlah terletak pada diri orang lain, namun terletak pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah kita mengoreksi atau introspeksi diri sendiri terlebih dahulu, melihat dengan seksama hal-hal apa yang masih menjadi kekurangan kita. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, sebab penghakiman itu adalah milik Allah, dan hanya Tuhan yang bisa memberi penghakiman dengan jujur dan juga adil.
Standar penghakiman adalah milik Tuhan dan bukan manusia. Tuhan berhak memberikan penghakiman karena Dia adalah Allah yang kudus. Allah memberi penghakiman sesuai standarnya dan Ia tidak melakukan perbuatan apa yang Dia hakimi. Jika kita perlu mengkritik orang lain, maka lakukanlah dengan kasih dan dengan cara yang tepat pula. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Sebab landasan kasih inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya. Saya rindu sharing hari ini bisa memberkati kita semua, agar hari-hari ke depan kita tidak lagi sibuk untuk menghakimi, melainkan sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Katakan amin. Sampai di sini sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Ajarlah setiap kami untuk tidak cepat menghakimi, tetapi dengan penuh kasih boleh menegur saudara kami yang berbuat dosa, dan membawa mereka kembali kepada Kristus supaya memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua baik dalam persoalan ataupun dalam pergumulan kami hadapi. Sebab kami yakin dan percaya Allah kami selalu menepati janji-janjinya di dalam hidup kami yang selalu berharap kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.